Mungkin mengingatkan juga gitu ya, sekali lagi buat teman-teman yang membawa barang berharga, handphone, dompet, dan lain sebagainya, tolong diperhatikan lebih seksama, dijaga jangan sampai hilang atau berpindah tangan. Buat rekan-rekan juga yang merokok gitu ya, baik yang rokok biasa maupun yang elektrik, mohon kesediaannya untuk berpindah gitu ya ke arah belakang atau yang agak jauh supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Kita semua berkomitmen untuk menjadikan aksi Kamisan sebagai aksi yang aman, nyaman, dan ramah untuk semua orang. Baik, Bu, pemanasan yuk. Kita lagi naikkan semangat kita. Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Lawan siapa? Lawan siapa? Lawan siapa? Lawan apa? Baik, belakangan ini kita sering diseliwer banyak berita-berita buruk. Jarang sekali ada berita-berita baik dari Republik ini. Tetapi itu tidak menutup fakta teman-teman bahwa masih banyak kasus-kasus dan masih banyak ketidakadilan yang sebenarnya bukan baru terjadi, tetapi sebetulnya sudah sering terjadi namun tidak kunjung mendapatkan keadilan. Dan maka dari itu, di refleksi kedua, mari kita dengarkan bersama-sama dan dengan fokus gitu ya. Mungkin teman-teman bisa duduk, kalau yang kepanasan bisa pakai payung. Kita dengarkan bersama refleksi dari ibu-ibu perwakilan perempuan akar rumput yang sudah jauh-jauh datang ke aksi Kamisan. Tepuk tangannya kita berikan. Selamat sore untuk kita semua. Saya ingin menyapa yang paling saya hargai sedalam-dalamnya, perempuan akar rumput dari 14 provinsi yang hari ini merayakan hak-hak konstitusionalnya di depan Mahkamah Konstitusi dan akhirnya bisa berkesempatan untuk bergabung di dalam aksi Kamisan pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Banyak di antara kami yang bisa jadi baru mengalami atau melakukan aksi Kamisan untuk yang pertama kalinya. Kami ingin mengapresiasi untuk semua kawan-kawan yang konsisten untuk menjalani ruang ini sebagai ruang untuk merayakan hak demokrasi kita dan juga sebagai wadah untuk bisa menyerukan semua aspirasi dan kepentingan kita, juga bisa untuk sebagai ruang menengok kanan dan kiri untuk saling menguatkan di tengah negara dan rejim hari ini yang memang semakin menekan kita, bahkan sampai tidak ada jeda untuk kita bernapas dengan baik. Saya ingin mengirimkan pelukan dan juga rasa terima kasih saya kepada semua kita yang memang dengan gagah berani bisa menyuarakan dan mewakili mereka-mereka yang mungkin tidak bisa hadir di tempat ini. Sejujurnya pada hari ini kami dari Solidaritas Perempuan beserta dengan perempuan akar rumput di berbagai macam wilayah memasukkan permohonan judicial review kepada judicial review Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya di antara banyak kita, mungkin beberapa di antara kawan-kawan sudah pernah memasukkan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi secara khusus kami ingin memberikan tempat kepada mereka-mereka perempuan akar rumput dari Poso, dari Palu, dari Pocoleok, dari Makassar, dan juga perempuan akar rumput lainnya dari berbagai macam kalangan, perempuan petani, perempuan pekebun, perempuan peternak, perempuan adat, perempuan miskin kota, yang saat ini belum kunjung juga untuk merdeka, padahal sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan kita. Betul teman-teman? Uji material ini, judicial review ini sebenarnya selain dari ingin mendidik pembentuk undang-undang kita, juga untuk mengangkat semua yang tadi sudah disinggung oleh para profesor dan akademisi, suara dan pengetahuan yang selama ini kerap dilupakan dalam pembangunan. Mereka yang sebenarnya paling memiliki pengetahuan dan yang paling memiliki keputusan untuk menentukan model-model pembangunan seperti apa yang cocok bagi diri mereka, bagi komunitas dan juga bagi ruang hidup mereka. Ketika mereka dipinggirkan, mereka dianggap sepele, ternyata mereka bangkit melawan dengan cara-cara mereka sendiri. Dan hari ini juga mereka membuktikan bahwa jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah, jauh-jauh dari Makassar, mereka datang dan memberitahu kepada MK
bilang itu kepada semua pembentuk undang-undang, terlebihnya undang-undang Cipta Kerja, bahwa mereka telah keliru menerapkan norma di Indonesia. Menurut saya tidak kurang mereka-mereka yang terdidik, yang duduk di Mahkamah Konstitusi juga di legislatif. Tetapi ketika mereka mengeluarkan sebuah kebijakan, ternyata itu bertentangan, bahkan kerap membawa penderitaan yang semakin berlapis kepada para perempuan akar rumput. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk memberikan tempat dan rekognisi dan juga apresiasi kepada mereka-mereka yang berpita kuning di sini, kepada mereka-mereka yang memiliki pengetahuan yang setara dengan siapapun yang ada di negara ini. Profesor kah, doktor kah, mereka yang sudah menerbitkan jurnal di manakah, tetapi mereka-mereka ini juga bahkan menjadi guru, diakui sendiri oleh profesor-profesor yang sudah berbicara sebelumnya. Mungkin di tempat ini saya merasa mungkin mengambil ruang seperti itu, tetapi semoga tidak mengurangi bahwa sebenarnya yang layak untuk berbicara, layak untuk didengarkan adalah mereka-mereka yang mungkin duduk di sini, dan juga mereka-mereka yang diwakili, yang pada saat ini sedang berkebun dalam rasa cemas, yang saat ini sedang menggendong anak hamil dalam rasa ketakutan, karena tidak tahu kapan lagi militer akan datang, polisi, aparat gabungan, preman-preman yang di-backing oleh negara, yang memang masuk ke tanah mereka membawa senjata laras panjang, bahkan tidak segan-segan untuk memukul mundur, bahkan dengan tidak malu-malu menghadapi perempuan tanpa senjata, yang hanya memiliki air mata, yang hanya memiliki apapun yang mereka punya. Tetapi menurut saya ini adalah tindakan paling memalukan dari negara yang harusnya bisa kita refleksikan bahwa kita adalah warga negara dari sebuah negara yang pemimpinnya itu sangat memalukan. Menurut saya, kadang-kadang saya tidak ingin berada di Jakarta. Mereka-mereka yang duduk di bangku-bangku pemerintahan, mereka-mereka yang kita pilih adalah orang-orang yang memalukan. Menurut saya juga bahwa suara-suara mereka inilah yang kita harus akui sebagai kekuatan, dan lihat ke kanan kiri kita bahwa kita-kitalah yang akhirnya bersandar kepada satu sama lain, bukan kepada polisi, bukan kepada tentara, bukan kepada mereka-mereka yang kita pilih, karena mereka berbalik mengkhianati kita. Dan menurut saya, sebaik-baiknya perjuangan adalah perjuangan rakyat, dan sebaik-baiknya dan sekuat-kuatnya perlawanan adalah perlawanan rakyat. Hidup perempuan, hidup masyarakat adat, hidup rakyat yang melawan. Ya, sebelumnya hidup rakyat, hidup perempuan yang melawan. Kalau saya bilang rakyat bersatu, jawab tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Ya, kawan-kawan, sebelumnya kami mewakili dari perempuan akar rumput di 14 provinsi yang pada siang hari tadi kemudian melakukan karnaval perempuan di depan Mahkamah Konstitusi. Seperti yang telah disampaikan oleh kawan saya, kami menyuarakan suara-suara perempuan akar rumput yang ada di 14 provinsi akibat dari proyek-proyek strategis nasional. Kawan-kawan, kita hari ini dipertontonkan di depan kita bahwa kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Tapi realitas di masyarakat, realitas di perempuan akar rumput masih banyak ketertindasan, ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan. Bahkan ketika negara tidak hadir melindungi warga negaranya, negara malah kemudian menyengsarakan rakyatnya dengan proyek-proyek strategis nasional mereka, kawan-kawan. Betul tidak, kawan-kawan? Ada kawan-kawan di Pocoleok yang kemudian terkena dampak akibat dari proyek geotermal, yang dimana mereka harus kehilangan tanahnya, harus kehilangan ruang hidupnya, kawan-kawan, di mana mereka harus kemudian dipaksa untuk meninggalkan tanah mereka dan kemudian berganti alih profesi. Itu tidak mudah, kawan-kawan semuanya. Betul atau tidak, kawan-kawan? Selain itu, ada kemudian proyek-proyek
transisi energi di Poso, kawan-kawan. Itu juga kemudian mengakibatkan pengambilan ruang hidup perempuan yang ada di banyak provinsi, kawan-kawan semuanya. Di Yogyakarta banyak proyek-proyek strategis nasional yang itu memiskinkan rakyat, kawan-kawan. Rakyat sudah dibuat miskin, negara tidak hadir, tapi kemudian malah mengambil sumber daya yang dikelola oleh rakyat untuk kemudian kehidupan keberlanjutan mereka, kawan-kawan. Ada proyek-proyek NIA, ada proyek di Wadas, kawan-kawan. Selain itu, selain mereka kemudian mengambil hak rakyat, mengambil tanah rakyat, mereka juga mengakibatkan konflik antara rakyat itu sendiri, kawan-kawan. Kejam sekali tidak negara ini, kawan-kawan. Sangat kejam. Begitulah hari ini wajah kemerdekaan 81 tahun kita, kawan-kawan. Kita kemudian dipertontonkan dengan semarak polisi yang sangat bergembira, tapi realitas di lapangan banyak rakyat yang masih tersiksa akibat dari proyek-proyek negara. Hari ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kami, kawan-kawan. Kami bisa berkumpul di sini. Kita berkumpul sesama rakyat yang kemudian mengalami ketidakadilan, mengalami ketertindasan, untuk berjuang bersama-sama menuntut negara untuk kemudian hadir bagi warga negaranya. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Terima kasih banyak, kawan-kawan, atas kesempatannya. Kalau kata orang, panas kalungan kulkas. Nah, kita dipertontonkan dengan banyak seremonial, teman-teman, belakangan ini. Prabowo bilang bahwa dia lebih cerdas dari para profesor. Prabowo bilang lebih cerdas daripada guru besar. Lucu apa lucu itu? Ada orang pecatan ya, bilangnya lebih pintar dari guru besar, tuh keren tuh. Betul. Nah, di momentum kemerdekaan ya, yang katanya sudah merdeka ini, mungkin kita perlu mengingat, teman-teman, bahwa sampai detik ini masih banyak teman-teman kita di daerah yang ditindas oleh proyek strategis nasional, teman-teman. Masih banyak teman-teman kita di daerah yang menjadi korban dari represivitas aparat, teman-teman. Dan saya yakin tidak akan ada kemerdekaan sebelum kembalikan militer ke barat. Setuju atau setuju? Kembalikan militer ke barat. Tidak ada kemerdekaan sebelum militer kembali ke barat. Setuju atau setuju? Tidak ada kata tidak setuju, teman-teman. Seperti yang kita lihat, kita masih sering dipertontonkan kekerasan, arogansi mereka-mereka yang berseragam, mereka yang merasa bukan dari bagian rakyat, padahal sesungguhnya tentara dan polisi adalah sama seperti kita, rakyat, sama seperti kita juga warga negara, tetapi mereka memaintain senjata dan mereka memakai seragam dan mereka merasa berhak untuk menindas kita. Apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Lawan. Tidak ada kemerdekaan sebelum militer kembali ke barak. Dan kita juga perlu berefleksi bahwa belakangan ini banyak narasi-narasi yang memojokkan generasi muda, teman-teman. Banyak teman-teman yang dianggap tidak nasionalis, tidak cinta tanah air, hanya karena tidak mengikuti narasi-narasi atau berita-berita yang disebarkan oleh para penguasa. Padahal berkumpulnya kita di sini, saya yakin banyak dari teman-teman generasi muda juga. Maka kita berkumpul dan kita buktikan kepada mereka yang berkuasa, kepada teman-teman kita yang mungkin matanya masih tertutup, kepada orang-orang yang mungkin masih belum melihat ketidakadilan yang terang benderang ini di depan mata mereka, bahwa kita generasi muda masih ada untuk menuntut keadilan, teman-teman. Dan berbicara soal perlawanan, tidak ada satu hal spesifik atau yang kaku, melainkan juga banyak hal untuk melakukan perlawanan. Seperti yang akan kita saksikan bersama setelah ini, yaitu ada penampilan ya, persembahan penampilan dari Guntur. Hanya melalui aksi-aksi, tetapi perlawanan dan menuntut keadilan juga bisa melalui medium-medium yang lain, seperti salah satunya lewat lagu, lewat seni, karya lukis, dan juga lain sebagainya. Maka sebelum kita saksikan bersama penampilan dari Kunto Aji,
Sekali lagi, tidak bosan-bosan kita mengingatkan kepada teman-teman yang membawa barang berharga ya, HP, dompet, barang-barang yang sekiranya bisa berpindah tangan, tolong untuk diperhatikan ya, ditaruh di kantong depan atau dijaga baik-baik supaya tidak hilang atau berpindah tangan. Dan juga untuk teman-teman yang merokok, baik yang elektrik maupun yang biasa, mungkin bisa sedikit ke pinggir, karena kita berkomitmen untuk menjadikan aksi Kamisan bukan saja aksi solidaritas, tetapi juga ruang yang aman dan nyaman untuk kita semua. Penampilan dari Kunto Aji. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Aku rindu senyuman itu, semoga senyuman itu masih bisa terkembang di hati kita semua, di wajah kita semua di tahun-tahun yang cukup berat ini. Akhirnya saya bisa mampir ke sini. Selamat sore Bu Su. Selamat sore, setelah kita bercicat di sosial media Ibu ya, akhirnya sempat mampir ke sini dan diberi kesempatan juga untuk menyumbangkan beberapa lagu. Kebetulan saya punya lagu yang terinspirasi yang jelas dari teman-teman semua di sini yang selalu berani menyuarakan hal-hal yang penting, berani menyuarakan hal-hal yang perlu disuarakan. Satu lagu yang sempat saya persembahkan juga untuk orang-orang yang jadi inspirasi saya. Ini adalah Berani. Jangan lagi kau tanya kemana ku bawa hidupmu. Simpan buku yang ku beri, di sana tertuliskan mimpi-mimpi besarku. Kau takkan melihatku takut, akan ku pakai sebagai jubah. Dan sementaranya itu aku berani di matamu, melatih sehancur apapun itu. Aku akan menjagamu, tak perlu lagi mencari. Di mana panggil namaku, langit terbelah untukmu. Aku berbagi dalammu. Kita mulai lagi dari puing-puing, dari hal terkecil terasa, asalkan percaya. Ia melatih sehancur apapun itu. Aku akan menjagamu, tak perlu lagi mencari. Di mana panggil namaku, langit terbelah
telepon maksudnya. Terima kasih teman-teman semua. Saya Ketua Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan teman-teman.